Shalom, pengumuman yang pertama, ibadah online KGC Banjarbaru setiap hari Minggu jam 4 sore di channel YouTube KGC Banjarbaru. Selain ibadah, kita juga perlu untuk berdoa. Mari kita semua bergabung dalam WFH, Worship from Home, setiap hari jam 9 malam melalui aplikasi Zoom. Dan jangan lupa, sebagai asupan rohani kita setiap hari, kita perlu mengerjakan renungan King's Word yang dibagikan setiap pagi di grup line KGC Banjarbaru. Itu saja yang saya sampaikan. Mari kita terus bertumbuh dalam Tuhan melalui renungan, ibadah, dan doa. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo, hai. Kita berjumpa lagi di ibadah online ya. Lama sekali kita sudah beribadah online, sudah beberapa minggu ya. Tapi kita berharap nanti secepatnya kita bisa kembali ibadah normal ya. Bertemu kembali di gereja, berkumpul bersama-sama. Nah, untuk saat ini kita masih tetap ibadah online. Tapi jangan sedih. Kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan dan Tuhan tetap ada di dalam kita, amin, dimanapun kita berada, oke? Nah, mari saat ini kita siapkan hati kita sungguh-sungguh, kita membawa pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, oke? Haleluya. Milikku di surga.
kan tetap selamanya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Haleluya, Yesus dahsyat. Haleluya Yesus. Kami ucap syukur, kami berterima kasih Tuhan Yesus. Pada sore hari ini Bapa, kami boleh berkumpul kembali di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Kami bawa hati kami bawa kerinduan kami Bapa, untuk memuji dan menyembah nama-Mu Yesus. Ya Roh Kudus, Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Ini setiap kami Bapa, kami rindu menyembah-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus.
Kami rindu menyembah-Mu lebih lagi Bapa. Yesus Tuhan. Kiara takara masih. Haleluya Yesus Tuhan. Ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu, ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ku sembah Yesus, ku sembah segenap hatiku, kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Kami nyatakan kami menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Yesus, ku sembah segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Ku sembah Yesus, ku sembah segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku tinggikan nama-Mu. Oh, haleluya, Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku agungkan nama-Mu. Haleluya, Yesus. Engkau mulia
Kami rindu menyembahmu lebih lagi Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Thank you, Lord Jesus. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di
Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat rahmat-Mu. Karena kami pada sore hari ini Tuhan dapat berkumpul bersama-sama Tuhan untuk beribadah online Tuhan. Biarlah kami percaya Tuhan bahwa lawatan-Mu, bahwa hadirat-Mu Tuhan nyata Tuhan dalam ibadah kami. Biarlah sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau berkati, Engkau sertai Tuhan. Kau lindungi kami dari gangguan Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu Tuhan yang tercurah atas kami Tuhan, sehingga kami bisa menangkap Tuhan segala sesuatu yang kami dengarkan Tuhan pada sore hari ini. Biarlah Kau juga berkati hamba-Mu Tuhan yang akan memberikan sharing. Biarlah semua kemuliaan hanya untuk-Mu Tuhan. Dan biarlah apa yang hamba sharingkan pada hari ini jadi rema bagi teman-teman semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur, haleluya. Amin. Oke. Shalom. Ya, sehat-sehat ya teman semua. Saya juga dengar ada beberapa sekolah kaitannya udah masuk offline. Ya, tapi jangan lupa untuk tetap jaga diri ya, selalu waspada ya, selalu lakukan protokol kesehatan. Oke? Nah, hari ini saya mau kasih sharing ya dengan judul forgive ya. Kalau di bahasa Indonesia itu pengampunan. Nah, nggak perlu panjang lebar ya, karena ini bahasanya juga bahasa yang umum sekali ya, dan teman-teman semua udah tahu. Jadi kita langsung masuk aja ya. Nah, pengampunan itu ada dua arah ya. Dua arah di sini maksudnya adalah vertikal dan horizontal ya. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu ada pengampunan ya, dan pengampunan itu adalah dari Tuhan ya. Tuhan yang beri pengampunan pada diri kita. Kemudian yang horizontal ya, horizontal ini adalah pengampunan yang diberikan dari manusia ke manusia ya. Maksudnya hubungan kita dengan sesama kita ya. Jadi ada vertikal, ada horizontal. Oke. Nah, Tuhan mengampuni manusia, coba kita baca ya sama-sama di Roma 5 ayat 8, 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, bagaimana cara Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya? Yaitu dengan menyelamatkan kita ya, mengganti dosanya itu dengan menyalibkan dirinya ya. Dan ini salah satu bentuk pengampunan ya, dari siapa? Dari Allah. Karena Allah lah yang merencanakan segala sesuatunya ya, sehingga kita bisa diselamatkan. Oke. Kemudian di 1 Yohanes 1 ayat 9 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Nah, kalau kita lihat di sini ya, jika kita mengaku dosa, kita itu siapa? Kita manusia, ya kan? Kemudian Ia di sini adalah Tuhan, ya, adalah setia dan adil. Ya, jika kita mengaku, ya, Ia akan mengampuni, ya. Jadi salah satu cara, ya, salah satu syarat untuk bisa diampuni adalah kita mengaku dosa. Oke? Kemudian, nah kita masuk ke, manusia mengampuni sesama. Oke, kita baca sama-sama di Markus 11 ayat 25, 1, 2, 3. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kita baca bersama tadi bahwa jika kita ingin diampuni ya, itu kita juga perlu mengampuni orang lain ya, gitu. Kemudian di Kolose 3 ayat 13 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu,
kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Nah, kalau di sini janganlah kita menaruh dendam, ya, ampuni sesama. Kenapa? Karena Tuhan juga telah mengampuni kita. Ini mengajarkan tentang bagaimana Tuhan itu memberikan teladan kepada kita untuk bagaimana cara mengampuni. Oke? Nah, jadi ada dua tadi ya, ada vertikal ya, hubungan kita dengan Tuhan, dan horizontal hubungan kita dengan manusia, ya, hubungan kita kepada sesama. Nah, nih, sebenarnya kenapa sih kita harus mengampuni, ya? Oke, kita baca bersama-sama di Efesus 4 ayat 31 sampai 32. 1, 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Nah, ini salah satu why-nya. Kenapa? Karena mana tadi? Nah, karena Allah sendiri telah mengampuni kamu. Ya, bayangin ya, kita itu dulu berdosa, ya, yang anggaplah seharusnya tidak layak diselamatkan, tidak layak untuk diampuni, tapi Tuhan dengan begitu besar kasih-Nya, Dia sudah beri pengampunan kepada kita. Dan Allah sendiri memberikan teladan, ya, teladan bahwa Allah aja mau mengampuni kamu yang berdosa. Kenapa kamu tidak mau mengampuni orang lain? Gitu, ya, yang alasan yang pertama. Yang kedua, nah nih kita baca sama-sama ya di Roma 12 ayat 18 sampai 21. 1, 2, 3. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Nah, kita seringkali gak bisa mengampuni ya. Kenapa? Karena merasa aku mau dia juga rasain hal yang sama. Aku mau dia juga merasakan kesusahan yang sama. Aku mau pembalasan, ya kan? Tapi dikatakan di sini bahwa apa? Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Maksudnya di sini adalah pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Kita nggak perlu melakukan pembalasan, ya kan? Tugas kita, ya, itu adalah mengampuni, ya, dengan didasari oleh kasih, ya. Kenapa bisa dikatakan kasih? Coba kita lihat lagi. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Apakah bisa kita tanpa mengampuni orang tersebut, tanpa mengasihi orang tersebut, kita bisa menolong mereka? Ya kan? Bahkan di ayat yang lain dikatakan bahwa berdoalah untuk musuhmu, ya kan? Gitu. Jadi semua harus didasarkan oleh kasih, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih caranya kita bisa mengampuni? Ya, di sini saya akan membagikan ada 4, ya. Yang pertama, mengekspresikan emosimu. Kedua, ambil keputusan. 3, komitmen. Keempat, lepas dari belenggu. Oke. Nah, kita akan masuk yang pertama, ekspresikan emosi. Nah, di sini ada gambar, ya, gambar apa ya? Kalau orang bilang Hansaplast, Tensoplast, ya itulah ya, gitu. Nah, kemudian ada ouch, ya, kemudian dia merah di pipinya, ya, kemudian ada kerut-kerutan, ya, di dahinya. Nah, kalau melihat gambar ini, kita melihat bahwa
luka itu ditutup, ya, ditutup dengan hansaplas itu. Namun yang seringkali terjadi dalam diri kita, ya, saat kita dilukai orang, ya kan, saat kita kecewa, saat ada kemarahan, kita kadang tidak mengekspresikannya. Justru kita lebih banyak memilih untuk meredamnya, ya. Nah, maksud saya di sini mengekspresikan bukanlah seperti kita marah-marah tapi tidak terkontrol, bukan. Tapi kita butuh tempat untuk bisa menceritakan hal ini, ya. Kita butuh tempat untuk menuangkan emosi ini, ya. Kalau kita tahu bahwa saat kita marah itu gak bisa terkendali, bahkan sampai banting-banting barang, ya kita harus cari cara yang lain. Contoh, kalau saya bisa bercerita sama orang, ya. Jadi saya akan cerita, ya, emosi saya itu, yaitu entah kecewa lah, lagi marah lah, atau lagi lagi gak seneng lah sama orang, itu saya ekspresikan, ya. Dengan begitu kesehatan kita, ya, kesehatan secara emosional itu sehat, ya, karena tidak ada lagi yang kita pendam. Dan ini salah satu penyakit yang saya lihat sering terjadi, ya, di umur-umur kita ini. Kita lebih memilih, biarin aja, nanti juga sembuh, ya kan? Biarin aja, nanti secara waktu juga aku pulih kok. Enggak. Luka itu yang sudah ada tadi, ya, terus kita biarin waktu nanti yang akan menyembuhkan, gak bisa, ya. Justru hanya dengan waktu itu sebenarnya hanya menutup luka itu sementara. Tapi saat itu nanti kita bergesekan lagi dengan orang yang sama, ya kan, itu akan terjadi lagi. Luka ini akan terbuka kembali dan semakin luka, dan akhirnya semakin sakit. Dan itulah kenapa saya beri langkah pertama adalah kita harus ekspresikan emosi kita, ya. Dan kesalahan kita ini seringkali kita lebih banyak memendam, ya. Padahal memendam itu kadang itu bukan solusi, ya. Harusnya kita cari solusi, ya kan. Tapi tetap didasarkan dengan kasih, ya. Tidak boleh kita langsung marah-marah, bentak-bentak, langsung berdebat lah atau cekcok lah, ya kan, begitu. Nah, kalau memang ada yang anggapannya punya pengalaman pahit atau pengalaman pribadi yang belum sembuh sampai hari ini, coba kalian cari mentor, ya. Kalau belum punya mentor, coba bilang ke kakak-kakak pengurus, ya, untuk bisa diberi mentor, ya. Mentor ini dalam artian mentor bukan yang akan menjudge kalian, ya, menghakimi kalian langsung begini-begini, enggak. Tapi kalian bisa menuangkan ekspresi itu ke mentor kalian, ya, sehingga mentor kalian tahu, oh oke, kamu punya pengalaman seperti ini, dan mentor itu nanti akan bantu, ya. Jadi kalian tidak sendiri, ya, gitu, oke. Dan mengekspresikan di emosi ini sebenarnya kalau memang kita mau pulih, ya, itu kita coba ingat kembali, ya, ke masa lalu, ya. Itu sebenarnya kenapa kita bisa kepahitan, kenapa kita bisa kecewa, kita bisa pengalaman buruk, ya kan, atau kita hari ini punya kecenderungan seperti apa, itu gak mungkin tanpa didasari sesuatu, ya. Pasti segala sesuatunya itu ada pengalamannya, ada ceritanya lah, ya kan, ada flashbacknya, ada masa lalunya. Kenapa hari ini bisa terjadi seperti itu, ya. Nah, yang kedua, kita harus ambil keputusan. Nah, kenapa harus ambil keputusan? Karena saat kita tidak mengambil keputusan, kita akan kembali pada lingkaran yang sama, ya. Contoh seperti tadi, ya, kita dilukain orang, ya kan. Terus kita anggap,
oke lah nanti aja, tunggu waktu akan menyelesaikan. Ya kan? Terus kita dilukai orang lain lagi, terbuka lagi luka yang lain. Terus kita biarin secara waktu. Terus lama-kelamaan ini tubuh kita semuanya dari ujung ke ujung itu semuanya isinya cuma luka. Luka yang tidak ada sembuhnya. Nah ini makanya saya katakan bahwa kita perlu mengambil keputusan untuk mengampuni. Ya. Saat kita biarin ya semua isinya luka. Terus kita merasa kayak aku penuh kemarahan, penuh kekecewaan, ya kan, penuh kepahitan. Kenapa? Karena lukanya gak disembuhkan. Maka dari itu kita perlu mengambil keputusan untuk melakukan pengampunan. Ya, karena tanpa kita mengambil keputusan itu, ya kita akan berputar pada lingkaran yang sama. Ya, dan itu tidak ada solusinya. Oke? Yang ketiga, ya, kita perlu komitmen. Nah, kalau di sini ada quote bagus, ya. Commitment is what transforms a promise into reality. Ya. Nah, ini komitmen adalah merealisasikan sebuah janji. Kenapa? Karena komitmen seringkali hanya sebuah kata, ya kan? Tapi menjadikan kata ini sebuah realita, menjadikan kata ini sebuah action, ya, menjadikan kata ini sebuah tindakan. Nah itu namanya komitmen, ya. Dan saya juga pernah sharing beberapa waktu lalu bahwa komitmen itu seperti naik jet coaster, ya. Saat Anda pakai itu seatbelt, ya, sabuk pengamannya, apapun yang terjadi, ya kan, Anda akan melalui semuanya itu, ya kan, baik itu naik, nanti terjun bebas, muter-muter, kelok-kelok, ya kan. Kenapa? Karena Anda sudah pakai seatbelt, itu komitmennya, ya, dan Anda nggak bisa lepas dari itu. Nah itu namanya komitmen, ya. Sampai akhir, sampai kita selesai, ya, pada arenanya itu, baru kita bisa lepaskan. Nah itu komitmen, ya. Jadi pengampunan itu nggak bisa yang kayak hari ini aku ngampuni kamu deh, oke selesai. No, kadang ya, ini karena saya pengalaman pribadi juga, kadang kita masih bisa kayak, kenapa kok aku sakit lagi? Kenapa kok, aku merasa marah banget, gitu, ya kan? Karena pengampunan itu harus dilakukan setiap hari. Pengampunan itu kita sendiri ya merasa kayak, oke, aku sudah pulih kok. Tapi saat digesek lagi ternyata masih sakit. Saat sakit, ya kan, itu berarti lukanya belum sembuh. Dan itu kita perlu komitmen, ayo setiap hari kita belajar, ya kan, belajar untuk ngampuni, belajar untuk ngampuni. Dan itu sebuah proses yang panjang, jadi nggak bisa yang kayak main-main ya, gitu. Atau cuma kayak sekedar hari ini selesai, enggak. Tapi itu gaya hidup yang harus kita bangun, ya kan, untuk mengampuni. Oke? Nah, yang keempat, lepas dari belenggu. Dengan kita mengampuni, sebenarnya kita lepas dari belenggu, ya. Karena saat kita menyimpan kepahitan, saat kita menyimpan kekecewaan atau sakit hati, pengalaman pahit sekalipun, itu semua adalah sakit, ya. Anggapannya ada belenggu, ya, ada belenggu di situ. Yang akhirnya kita mau jalan kemanapun, kita merasa kayak, aku sakit, aku kecewa, aku pahitan. Dan sampai kapanpun kalau itu tidak dipulihkan, kita akan tetap terbelenggu, ya. Tapi kalau hari ini kita misalnya berkomitmen, ya, kita udah ekspresikan itu emosinya, kita udah tahu ternyata kenapa kita bisa begitu, ya kan. Kemudian terus kita mengambil keputusan untuk mengampuni, terus kita komitmen. Saya yakin dan percaya pasti kita bisa lepas dari belenggu itu. Kenapa? Karena Tuhan sendiri tidak mau kita terbelenggu, ya. Tuhan sendiri mau kita terbebas dari dosa, ya, terbebas dari belenggu, ya kan.
Nah, saat kita bisa bebas, kita bisa membantu teman-teman yang lain yang belum terbebas untuk terbebas. Ya. Oke. Nah, itu aja sharing saya hari ini, ya. Happy Sunday and God bless you. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat rahmat-Mu, sehingga hari ini kami dapat belajar Tuhan tentang mengampuni Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk mengampuni Tuhan. Jika kami punya pengalaman buruk Tuhan, jika kami punya kekecewaan, punya sakit hati, punya kepahitan Tuhan, baik itu kepada orang tua, papa, mama, atau sama saudara, atau sama teman-teman. Tuhan, biarlah Engkau yang campur tangan Tuhan dalam proses pemulihan Tuhan. Biarlah Engkau yang campur tangan Tuhan untuk menjaga setiap hari. Biarlah Engkau yang curahkan Roh Kudus-Mu, supaya Roh Kudus-Mu yang menuntun kami Tuhan, sehingga kami bisa terlepas Tuhan dari belenggu-belenggu ini. Kami tidak mau terus sakit Tuhan, kami mau sembuh Tuhan dari penyakit ini dan luka-luka ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau berkati, Engkau sertai Tuhan, untuk negara kami Tuhan, bangsa kami Tuhan, kota kami Tuhan, dan Engkau lindungi juga Tuhan keluarga kami Tuhan, baik yang ada bersama kami maupun yang jauh Tuhan. Engkau lindungi semua mereka Tuhan, karena kami percaya Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin.